Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Hari ini siapa yang memimpin? Sana. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi, Pak. Baik, mudah-mudahan dengan doa pada hari ini, dengan pelajaran pada hari ini dengan doa, semoga apa yang kita jalankan berjalan dengan lancar. Amin ya Allah. Ya Allah. Amin. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, Bapak ingin mengabsen kalian dulu. Adakah yang ada hadir pada hari ini? Ada semua ya? Semua. Kemarin si Azimah sakit, sudah sehat apa namanya, siapa tahu umpamanya masih ada kalau masih kurang sehat, berapa turun benar. Nah, karena pada hari ini hadir semua, alhamdulillah ya, hadir semua yang kita dibantu oleh Allah Taala. Karena itulah yang kita inginkan, kesehatan juga yang kita suatu hal yang paling berharga bagi kita ya. Sehat. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Bapak ingin bertanya dulu ya. Kemarin kita belajar apa? Coding AI. Coding dan AI kan? Coding AI. Baik. Apa namanya? Selain coding dan AI itu tentang apa kemarin juga? Ada. Pas ya, pas juga. Ya, pas. Baik, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, kemarin kita belajar apa ya? Coding AI. Coding dan AI. Nah, kemarin sudah banyak kita mempelajari tentang coding dan AI, Pak. Baik. Sebenarnya coding dan AI itu adalah suatu kecanggihan zaman sekarang. Kecanggihan zaman sekarang, AI mungkin kalian sudah tahu apa yang kalian lihat itu, apa yang kalian gunakan sekarang itu banyak menggunakan AI. Baik itu dalam apa namanya macam-macam elektronik, yang jelas dalam penggunaan HP ya, sekarang sudah banyak menggunakan AI. Salah satu contohnya adalah wajah yang jelek menjadi wajah yang cantik menjadi lebih lebih cantik lagi. Coba lihat di HP kalian. Ya, Pak. Di HP kalian kan ada yang umpamanya yang memberningkan wajah. Ya, itu adalah salah satu kecanggihan AI sekarang. Ya.
silakan berdiri. Silakan berdiri dulu. Semua berdiri. Sudah? Sudah berdiri semua? Sudah. Tolong angkat tangannya. Kedua belah tangan. Ya, kedua belah tangan diangkat ke atas. Atas. Kalau Bapak perintahkan Bapak bertepuk 1 kali, kalian geser tangannya ke sebelah kanan. Ya. Kalau Bapak bertepuk 2 kali, berarti kalian geser ke sebelah kiri. Kalau Bapak tepuk 3 kali, kalian geser ke tengah lagi. Ya. Oke. Bisa dimengerti ya? Yes. Bisa dimengerti. Ya, silakan duduk dulu. Ya. Balik. Sekarang kita tepuk lagi, ya. Kita tepuk konsentrasi. Coba. Oke. Sekarang kalau Bapak bilang tepuk 1, ya. Ya. Oke, siap? Siap. Tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi. tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, tepuk tangan untuk semua. Baik. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional dan kecerdasan artifisial. Nah, jadi tujuan kita pada hari ini adalah untuk berpikir, ya, berpikir secara komputasional, merefleksikan, nanti kalian bisa mengaplikasikan, ya, apa yang dinamakan dengan artifisial itu sendiri. Oke, baik, kita akan sampaikan teorinya. Bisa kalian lihat ya di papan tulis di proyektor ini. Nah, di sini kita lihat ada apa namanya, kepala, otak ya, otak. Nah, otak. Otak ini adalah gambaran dari cara kita berpikir, bagaimana sih menggunakan yang namanya kecerdasan artifisial itu. Ini makanya ini gambarnya adalah otak. Ada otak dalam otak. Lihat. Nah, di sini juga kita nanti akan mempelajari tentang coding. Selain berpikir komputasional, kita juga akan belajar coding dan kecerdasan artifisial ini, ya. Lanjut. Dari awal tadi sudah Bapak sampaikan, tujuannya adalah memahami konsep berpikir komputasional, kemudian menjelaskan kaitannya dengan coding dan kecerdasan artifisial, terus menggunakan berpikir komputasional itu dalam pemecahan masalah. Inilah pelajaran kita pada hari ini, mungkin akan menyita waktu beberapa menit ke depan, ya.
Selanjutnya, next. Apa sih itu arti berpikir komputasional? Ya. Apa arti berpikir komputasional? Definisi berpikir komputasional itu adalah ya, proses pemecahan masalah yang melibatkan teknik berpikir yang digunakan oleh para ilmuwan. Itu adalah arti dari komputasional. Kemudian di dalam berpikir komputasional itu ada poin-poinnya, elemennya yang harus kita utamakan. Pertama adalah decomposition. Bahasa Inggris, decomposition itu artinya adalah pemecahan masalah. Kemudian pattern recognition atau pengenalan pola. Kemudian abstraction yang diartikan itu adalah abstraksi. Kemudian algoritma design atau desain algoritma. Nah, itu adalah poin-poin, elemen-elemen yang ada di dalam materi komputasional. Ya. Next. Mengapa berpikir komputasional itu sangat penting? Ya. Kenapa, Bang? Kenapa berpikir komputasional itu sangat penting? Apa kira-kira? Apa, Putri? Membantu dalam memecahkan masalah kompleks secara efisien. Iya, jadi pertama adalah membantu memecahkan masalah ya secara efisien. Kira-kira apa lagi? Kiri. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. San, apa San? Sekarang San, nyari San, nyari San. Ya, sebagai dasar dari pembelajaran coding dan pengembangan kecerdasan. Nah, jadi kita berpikir komputasional itu adalah membantu memecahkan masalah. Ya, membantu memecahkan masalah. Salah satu contoh itu tadi penggunaan artificial. Ya, kadang-kadang kita minta dengan salah satu contoh bahwa chat GPT itu, ya, GPT kan kadang-kadang bisa kita arahkan ya, kita perintahkan, tolong bikinkan, buatkan umpamanya animasi binatang yang lucu, ya, jadi disitulah fungsinya tadi. Fungsinya itu membantu dalam memecahkan masalah secara kompleks dan efisien. Kemudian yang kedua tadi meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Salah satu contoh itu dalam coding, pemrograman dan segalanya itu kan guna memecahkan masalah secara kritis. Kayak matematika, kemudian algoritma, itu kan memerlukan pemikiran yang hebat. Tapi dengan bantuan AI kita bisa terbantukan, asalkan kita perintah dengan benar AI ini. Tapi kalau kita perintah kita salah, dia tidak akan membaca juga. Dia tidak akan bisa membaca dan tidak akan bisa
menjawab apa yang kita inginkan. Oke, next. Nah itu tadi hubungannya dengan coding tadi sudah Bapak jelaskan sekilas tadi. Apa sih komputasional? Kita berpikir komputasional, berpikir secara kritis. Apa hubungannya dengan coding tadi? Kita ingin memecahkan masalah tadi, masalah secara kompleks dan efisien. Hubungan dengan kecerdasan artifisial, kita berpikir secara komputasional. Apa hubungannya dengan kecerdasan artifisial? Ya sudah Bapak jelaskan tadi bahwa salah satu contohnya adalah di bidang komputer ya, berfokus pada pembuatan sistem yang dapat menjalankan tugas yang biasanya umpamanya membutuhkan kecerdasan manusia, bisa kita minta bantuan dengan AI. Asalkan itu tadi ya, apa tadi? Asalkan apa tadi? Perintah kita lebih tepat, lebih jelas ya. Perintah kita lebih jelas memerintahkan AI tadi. Salah satu contoh di ChatGPT tadi, umpamanya kita perintahkan buatkan animasi binatang yang lucu. Kata-kata kita itu harus jelas ya, sehingga dia bisa itu menjawab apa yang kita inginkan. Dia bisa menjawab apa yang kita inginkan. Lanjut. Nah, salah satu contoh penerapan dalam berpikir komputasional itu adalah sekarang ini sudah tidak tinggi pemrograman robotik. Dalam pemrograman robotik itu bisa dikatakan pemecahan masalah untuk navigasi dan manipulasi objek. Ini sudah tidak tinggi pemrograman. Mungkin ini kalian akan mengalami di tingkat lebih lanjut lagi ya dalam pemrograman. Pernah nggak kalian dengar anak-anak SMA atau anak-anak mahasiswa yang membuat robot? Oh, iya Pak, SMA itu. Nah ya, nah pernah mendengar begitu ya? Nah, Ya Wan ya? Nah, itu adalah salah satu pemrograman mereka yang hubungannya dengan berpikir komputasional tadi, dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial dan coding tadi. Itu salah satunya. Lanjut. Kita lanjut. Kemudian aktivitas belajar dan latihan. Nah, dalam berpikir komputasional itu tidak lepas dari kegiatan-kegiatan atau latihan-latihan yang kita laksanakan. Jadi kalau hanya berpikir secara non fiktif, kita tidak akan berhasil. Tapi kalau kita berpikir secara komputasional, akan tetapi dilaksanakan dengan diiringi dengan latihan-latihan, maka baik. Nah, apa sih aktivitasnya? Yang pertama adalah merancang, ya. Nah, merancang algoritma sederhana untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Kemudian menggunakan software pemrograman. Ini ya apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa ini sudah tingkat atas lah.
hanya menyampaikan materi-materi sedikit minggu tentang poinnya. Nah, kemudian latihannya apa sih latihannya? Latihannya adalah memecahkan masalah besar menjadi tugas-tugas yang kecil. Kemudian membuat diagram alur untuk visual proses. Itu tadi, umpamanya sekarang banyak menggunakan AI atau banyak menggunakan HP, aplikasi-aplikasi. Hanya tugas di rumah. Ada tugas pertanyaan, pokoknya apa arti dari sosiologi, pokoknya ya. Itu salah satu contoh. Berikutnya, nah jadi dari kesimpulan materi pada hari ini, materi yang kita pelajari pada hari ini adalah berpikir komputasional adalah keterampilan penting untuk masa depan. Kemudian mempersiapkan siswa untuk tantangan teknologi dan industri. Nah, jadi itu adalah kesimpulannya. Jadi nanti kita akan berdiskusi bagaimana akan menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan. Ya, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Dari berpikir komputasional tadi. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan? Kalau ada yang jaga di hati? Tanya. Ya, silakan Jana. Apa itu coding, Kak? Coding. Ada yang bisa jawab? Ada. Ada yang bisa menjawab apa itu coding? Baik. Yang Bapak jelaskan, apa sih itu coding? Coding itu apa? Nah, coding itu adalah proses menulis instruksi dalam bahasa pemrograman untuk membuat komputer atau perangkat lunak melakukan tugas tertentu. Jadi secara sederhananya, ya, coding adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer, digunakan dalam bahasa merujuk kegiatan coding. Jadi manusia membuat ya program-program yang akan menjadi perintah bagi komputer itu sendiri, program ya. Coding itu adalah program. Contoh laptopnya, laptop ini kalau tidak diprogram dia tidak akan tahu, tidak akan bisa diperintahkan. Tapi karena ada pemrograman, ya, sehingga laptop ini bisa kita harapkan, ya, di Google itu, nah, di Google kita ketik mencari apa, gitu, ya, mencari ciri-ciri tanaman dikotil. Dia tahu, berarti kan itu kita telah diprogram komputernya itu, ya, memodikan pemrograman. Nah, itu adalah. Ada lagi? Ya. Apa itu berpikir komputer? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Tidak. Ya, ada yang bisa jawab? Ya, ya, silakan Jara. Cara berpikir yang melibatkan masalah dengan menggunakan konsep-konsep dasar ilmu komputer seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan pengerjaan algoritma. Ya. Jadi berpikir komputasional itu adalah, ya, cara berpikir yang melibatkan
pemecahan masalah dengan menggunakan konsep-konsep dasar ilmu ya, dengan konsep ilmu komputer. Nah, itu cara berpikirnya komputasional. Berpikir komputasional, seperti berpikir komputer kan? Komputer. Iya. Komputasional. Itu tadi berpikir melibatkan pemecahan masalah secara dasar, konsep dasar ilmu komputer. Ada lagi pertanyaan? Dari yang sedang bertanya, lima. Arti kecerdasan artifisial. Ada yang bisa menjawabkan? Ada yang bisa menjawabkan? Kecerdasan artifisial. Ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Simulasi penugasan manusia yang berkaitan menunjukkan mereka untuk berpikir dan berperilaku seperti manusia. Iya. Tepuk tangan dulu. Jadi kecerdasan artifisial itu adalah simulasi kecerdasan manusia ya, yang diterapkan pada sistem komputer dan mesin lainnya. Itu tadi salah satunya komputer. Kemudian artifisial itu bisa juga dengan HP ya, simulasi itu. Ya. Salah satunya wajah manusia bisa dirubah jadi cantik-cantik. Yang biasa-biasa aja dia cantik. Yang cantik lebih cantik lagi, ya. Ya Pak. Nah. Baik, nah itu adalah kesimpulan. Ini adalah salah satu contoh ya, contoh-contohnya. Coba kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini ada ya. Nah, ini adalah salah satu contoh elemen pendukung ya, dari pemanfaatan coding dan AI dari artifisial. Ini salah satunya adalah laptop, kemudian lampu merah, Bluetooth, Facebook, kemudian ini apa nih? CCTV, ChatGPT, kemudian ada ChatGPT. Canva. Nah, ini adalah satu elemen ya, beberapa elemen pendukung yang penggunaan AI tadi. Penggunaan AI. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik, tidak ada. Kita akan mempraktekkan salah satu elemen pendukung ini. Kita mempraktekkan salah satu elemen pendukung ini, yaitu menggunakan Canva. Ini tulisannya apa sih? Canva. Tapi membacanya Canva. Ya. Nah, sekarang kita buka Chromebook-nya masing-masing. Diloginkan Chromebook-nya. Login. Hah? Bisa dan dua. Siapa yang ini nanti? Mendekat itu yang sudah hilang. Nah, berpindah. Berpindah ke sana. Kecil semua. Iya ada. Hah? Nggak usah. Langsung aja. Sudah login? Sudah bisa masuk? Kalau sudah bisa masuk, buka Canva-nya ya. Canva.
lupa. Nanti aja di Google. Google-nya. Sudah ada ya Kampa ya? Sudah Kampa. Pak. Hmm? Ini lagi. Kita tahu sih. Kalau yang belum masuk jangan panik, itu sinyal. Ulangi kembali. Itu sudah masuk. Ini Pak. Tinggal sinyalnya aja. Nah, itu sinyalnya. Baik, Bapak akan membagikan LKPD ya. Kalian akan nanti setelah kalian kerjakan di lembar jawaban ini, kalian presentasikan ya, membuat contoh-contoh dari kegiatan-kegiatan yang ada keseharian kita dalam penggunaan AI. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Ya, baik, kita akan bagikan. Jangan lupa tulis nama ya. Namanya, nama yang lengkap. Ya. Sudah selesai? Belum, Pak. Ya. Angkat. Ya. Bisa, Pak.
Terima kasih. Tangan dulu. Lanjut. Terima kasih, Upin. Karena dengan suara keindah. Sebentar deh, ini bukan kayak apa sih? Nah, aku beli yang kecil. Sebesar apa? Bilang kan bisa. Tapi kalau lupa sama Kamu. dari contoh PAD. Tepuk tangan dulu. Lanjut. Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tuhan Habibi. Saya menggunakan YouTube dalam kehidupan sehari-hari dari contoh IAIN. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Lanjut Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafifatul Hayati. Saya menggunakan YouTube dalam kehidupan sehari-hari dari contoh WA. Halo. Silakan jalan. Silakan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syaimah Nasa. Saya menggunakan YouTube dalam kehidupan sehari-hari dari contoh AI. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, lanjut. Suat. Nama saya Muhammad Asliya. Saya menggunakan YouTube dalam kehidupan sehari dari contoh AI. Ya, tepuk tangan dulu. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Fujati. Saya menggunakan YouTube dalam kehidupan sehari-hari dari contoh AI. Ya, tepuk tangan dulu. Bentar, Pak. 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziman Nurdanegara. Saya menggunakan YouTube dalam kehidupan sehari-hari dari contoh AI. Terima kasih. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astia Santa Salva. Saya menggunakan YouTube dalam kehidupan sehari-hari dari contoh AI. Ya, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Nurul Kasinta. Saya menggunakan YouTube dalam kehidupan sehari-hari dari contoh AI. Tepuk tangan dulu. Baik, anak-anak. Dari apa yang kita pelajari pada hari ini tentang berpikir komputasional, itu banyak hal yang kita pahami dan banyak hal yang kita manfaatkan dalam kecanggihan sekarang dalam penggunaan AI, terutama di handphone kita semua, ya. Mungkin kalian sudah punya handphone masing-masing ya? Iya, Pak. Punya handphone nggak? Punya, Pak.
contohnya lah. Ada yang masih handphone orang tuanya kan, ada yang punya sendiri. Nah, itu sebenarnya handphone itu kalau dimanfaatkan secara itu dapat membantu kita untuk dalam kehidupan sehari-hari, ya, asalkan kita bisa menggunakan secara efisien, ya, secara logika, sehingga apa yang kita inginkan mungkin bisa kita dapatkan, ya. Kemudian dalam pelajaran ini, dalam berpikir komputasional, ya, juga contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak sekali, ya. Di pemanfaatan di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang transportasi, komunikasi, dan lain-lainnya, ya. Baik anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, sekarang siapkan bukunya. Kan sekarang kita ulang. Sekarang kita siapkan untuk membaca doa, dan kita semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, silakan berdoa. Sebelum kita berdoa bersama-sama, doa dimulai. Bismillah.